Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya author Yenitawati, dengan pengisi suara Rumi, Terbongkar. Selamat mendengarkan. Dalam video tersebut, terlihatlah rekaman saat Ziko bermesraan dengan Giska tepat di depan Reisha. Begitu juga pembicaraan Ziko dan Giska yang menyakiti Reisha. Rekaman juga menunjukkan seluruh pembicaraan Reisha dan Giska yang telah dipotong tadi. Tak sampai di situ, rekaman berakhir juga menunjukkan saat Giska bertemu dengan seorang pria yang adalah ayah dari anaknya. Namun wajah pria itu diblur. Bahkan dalam percakapan mereka, Giska merencanakan akan merebut harta Ziko dengan menggunakan bayinya. Ziko terlihat syok melihat itu semua. Seketika dia baru menyadari betapa mustahil baginya untuk menjatuhkan Aiden. Dengan perasaan malu, Ziko pergi meninggalkan gedung itu. Sedangkan Giska langsung jatuh lemas setelah melihat itu semua. Haira menghampirinya dan membantunya berdiri. Aku juga sedang hamil, tapi hatiku tidak sekotor hatimu. Tega sekali kau memperalat bayi yang bahkan belum lahir itu sebagai rencana jahatmu. Jika saja kau menuruti Reisha, pasti semua ini tidak akan terjadi. Lin, antar dia keluar, ucap Haira. Lin, sang kepala pengawal, langsung mengantarnya keluar. Maaf jika masalah keluarga ini harus jadi tontonan publik, tapi memang beginilah cara agar adik kami Reisha bisa terbebas dari kekejaman Ziko. Ini bukan trik kotor, tapi saya hanya tidak mau nama adik kami jelek di mata publik. Karena itulah kami menggunakan cara ini. Aiden merangkas jelas-jelasnya. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Baiklah, kita lanjutkan acaranya. Sekarang saatnya hiburan. Kalian bisa menikmati semua hidangan yang disediakan. Terima kasih. Acara musik pun dimulai, dan tentu saja lantunan lagu dangdut yang terdengar. Haira begitu sangat menikmatinya, begitu juga dengan Reisha. Kakak, terima kasih karena kau membantuku. Reisha memeluk Haira. Aku senang kau bisa bebas dari si brengsek itu, sahut Haira. Kenapa kau tidak pernah cerita, nak? Harsha mengusap kepala Harsha lalu memeluknya. Aku tidak punya kesempatan ya. Aku ragu kalau ayah mau menjalin perusahaan dengan Tuan Zen, ucap Reisha di sela ikat tangisnya. Tidak, nak. Lebih baik ayah kehilangan rekan bisnis daripada kehilangan senyuman tentang ayah, ucap Harsha. Terima kasih ya. Sayang, kenapa kau tidak pernah bilang pada ibu kalau kau dan adikmu sudah baikan, ucap Laras. Maafkan aku, Bu, ucap Haira. Terima kasih telah menyelamatkan Reisha, nak. Kau memang malaikat di tengah keluarga kita. Laras mencium kening dan memeluk Haira. Iya, Bu, iya adikku. Selamanya akan jadi adikku, sahut Haira di dalam pelukan Laras. Acara pun semakin meriah saja. Bersama dengan itu, kejadian menegangkan tadi mulai beredar di sosial media. Berita tentang pengkhianatan Ziko dan kelicikannya pun menjadi topik terhangat malam itu. Sementara itu, brengsek, Ziko memating semua barang yang ada di dalam kamarnya. Kenapa bisa jadi begini? Reisha pergi dariku, dan Giska ternyata hanya pelacur sialan. Bisa-bisanya aku tertipu olehnya. Giska, awas kau. Dan Aiden agar membalas semua ini. Ziko menyuruh semua pelayan mengeluarkan barang-barang Reisha dan Giska dan membuangnya ke tempat sampah. Di sisi lain, Giska baru sampai di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Dan menemui ayah sang bayi untuk memintanya bertanggung jawab. Namun sial, pria itu sudah kabur duluan sebelum Giska sampai. Sepertinya dia melihat siaran langsung ulang tahun Haira dan menyaksikan kejahatannya dan Giska terbongkar. Reisha ikut pulang ke rumah orang tuanya saat pesta sudah selesai. Dia akan tinggal di sana dan menunggu sampai hakim mengetuk palu tanda perceraiannya dengan Ziko. Dia tersenyum puas karena rencana yang dia susun untuk Reisha berjalan lancar. Bahkan rencana cadangan saat rencana pertama gagal juga dia yang menyusun. Sekarang ia diharap hanya satu hal, sebutan pelakor hilang dari dirinya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotun.